Hai Adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar IPS untuk kelas 6, tema 1, subtema 2, Hewan Sahabatku. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Di halaman 66 sampai dengan 71. Adik-adik, untuk melihat pembelajaran lainnya, adik-adik bisa cek di kolom deskripsi, lalu cari kelasnya kelas berapa. Misalnya di kelas 3. Lalu adik-adik mau lihat kelas 3 tema 8, berarti ini kelas 3, lalu temanya tema 8. Diklik aja di sini. Nanti akan dialihkan ke halaman lain di browsernya dan masuk ke playlist di tema tersebut. Seperti ini. Nah, ini sudah berurutan mulai dari halaman awal sampai dengan halaman terakhir di bukunya ya. Dan di sini Karina membagi-bagi berdasarkan pembelajarannya. Jangan lupa di-subscribe dan klik loncengnya ya. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik. Ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi, hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Kamu bisa belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya. Nah, ini potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN ya adik-adik. Nah, kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Nah, ini adalah contoh-contohnya dari negara ASEAN. Yang pertama adalah Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Ya, itu Brunei Darussalam ya adik-adik. Kemudian ada Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Kemudian Indonesia, negara kita tercinta ya adik-adik. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Itu Indonesia ya. Kemudian ada Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian adik-adik. Hasil pertanian Kamboja paling besar adalah padi dan karet. Ya. Lalu ada Laos. Laos ini bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong juga. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Kemudian ada Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Kemudian Myanmar.
Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Lalu ada juga Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis adik-adik. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Ya. Lalu ada juga Thailand yang sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Nah, padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Dan saat ini penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Ya. Lalu ada juga Vietnam yang terakhir. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Nah, kata Edo, lingkungan yang sehat menjadikan badan sehat dan kuat. Jangan rusak badanmu dengan narkoba ya. Jangan ya adik-adik ya. Nah sekarang di pelajaran sebelumnya kamu sudah memilih 2 negara ASEAN di subtema 1 dan membandingkannya dalam kehidupan sosial budaya. Untuk melengkapi informasimu tentang kedua negara tersebut, bandingkanlah negara-negara tersebut dari kehidupan ekonominya. Tulislah hasil dalam diagram Venn ya yang seperti ini. Nah kita mau membandingkan negara Indonesia dan Malaysia ya adik-adik ya. Karina akan tuliskan dulu di sini negaranya. Ini Indonesia. Kemudian ini Malaysia. Ya. Nah, kita akan menulis yang pertama di bagian sini ya. Kalau Indonesia itu pariwisata. Kemudian kita juga punya banyak sumber daya alam. Ya, sangat melimpah sekali. Kemudian Karina ke sebelah kanan dulu yang Malaysia. Yang ini perdagangan internasional. Kemudian yang di tengah-tengah yaitu berarti Indonesia ada dan Malaysia juga ada. Yang pertama pertanian, kemudian tekstil, kemudian pertambangan, kemudian ada juga ekspor minyak bumi dan gas. Nah, seperti itu ya. Sampaikan hasilnya pada teman sebelahmu dan gurumu ya adik-adik. Ekonomi masing-masing negara anggota ASEAN diharapkan dapat bergerak lebih cepat. Hal ini dimungkinkan melalui berbagai kerjasama yang positif antar negara dalam wadah organisasi ASEAN. Ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!